ketiganya itu harus ada ini, harus ada itu, harus ada itu gitu. Kenapa? Kenapa? Kalau nanti terbukti ini Banyak kecelakaan ketika mengerjakan produknya, itu pemain-pemain bola sana itu memboikot. bola sana itu memboikot itu. Kenapa enggak? Kenapa? Diboikot nggak mau pakai. Itu dia. Ya karena pengerjaan produk ini terlalu serampangan, terlalu meremehkan, banyak orang meninggal, banyak orang celaka. Nggak mau pakai Pak. Itu Ronaldo itu boikot itu. Produk Adidas gitu kan. Itu seluruh dunia harus terusin itu Pak. Sahamnya itu orang semua itu. Ronaldo aja geser Coca-Cola pinggir gini, saham Coca-Colanya masuk gitu ya. Berapa triliun langsung kerugian gitu. Nah, itu dia. Jadi tidak segampang itu tidak menghiraukan ketiga itu. Konstruksi itu termasuk jenis usaha yang bisa dikatakan risiko tinggi lah ya. Risikonya ya termasuk tinggi ya. Terus penggunaan peralatan tadi ya. Penggunaan peralatan itu pun itu kalau dari sisi peralatan itu standar. Terus dari bahan itu pun ya kalau bisa cari yang standar-standar lah. Terus penggunaan gitu ya. Banyak macamnya, sarung tangan. Ya banyak macamnya Pak ya. Banyak macamnya. Ada yang kulit, ada yang karet. Saya kira udah yang paham lah. Karet itu untuk jenis apa, untuk kerjakan apa. Loh kalau kulit ini tuh apa pula, gitu kan? Itu harus kita pelajarin lah. Harus kita pahamin. Kalau dia cairan, bahan kimia, itu harus pakai karet. Kalau kulit nanti kan masih meresap ke dalam, gitu kan? Tapi kalau orang welder, orang las, nggak bisa pakai karet, meleleh lah. Nah, itu dia. Itu hal-hal sepele, hal-hal sepele di tempat kerja. Apakah ada ngelas di tempat kerja di proyek? Ya, pasti ada. Gerinda pasti ada. Gitu kan? Lalu apa yang di kacamata? Kenyataan di lapangan seperti apa? Tidak ada Pak. Waktu ngelas juga matanya bolong aja. Ya, cobalah pergi ke tempat tralis itu. Mata telanjang aja, ya selesai. Tapi berapa lama kita teman itu ya belum 50 sudah kacamata itu nggak ada cerita itu. Kalau belum 50 aja udah pasti kena dia. Gitu. Ya. Kenapa ada telanjang? Mungkin di proyek ada juga itu. Gerinda. Masuk keram tuh. Apakah sering kecelakaan masuk itu ram itu sering logam-logam bekas gerinda itu sering. Tapi gitu aja. Apa nggak tambah ini? Di dalamnya ini udah tajam, itu pula ya. Hancur mata itu kan? Itu kan? Itu. Makanya saya pikir-pikir ya tugas mulia sekali ya. Kalau sebenarnya kalau dijalankan dengan baik, ini tugas mulia sekali gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, sudah 30 tahun lah ya berkecimpung di ketenagakerjaan itu. Yang paling penting rupanya komitmen dari pimpinan. Benar nggak? Kalau saya analisa disebut komitmen pimpinan gitu ya.
Selagi komitmen pimpinan tidak ada, mustahil bisa dilaksanakan. Kuncinya itu aja. Tapi kalau komitmen pimpinannya kuat, itu pasti beres. Gitu. Dia pasti beres. Tadi disampaikan sama Pak Malo bahwa kelalaian itu sudah masuk ke ranah pidana, gitu. Udah masuk ke ranah Pidana, Bapak Ibu. Loh, itu siapa yang dipidana, Pak? Siapa yang berkepentingan di situ? Siapa yang bertugas di situ? Ketika polisi membuat alur kerja itu, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk itu? Direkturnya lah, Pak. Dia yang mimpin, dia punya perusahaan. Bukan. Kalau direkturnya sudah memerintahkan, laksanakan pekerjaan dengan baik, laksanakan K3 dengan baik, ya kelalaian itu di kita. Kelalaian bisa di kita. Gitu. Makanya harus hati-hati. Loh, Pak, saya sudah melakukan prosedur, tapi kecelakaan masih terjadi. Human error, kesalahan manusianya. Tidak masalah. Pekerjaan kita sudah kita laksanakan. Itu yang penting. Jadi jangan khawatir, wah kalau pidana ngeri juga kalau begitu, Pak. Nggak usah takut. Yang penting tugas kita sudah kita laksanakan dengan baik. Loh, apa saja tugas-tugas kita, Pak? Banyak betul kalau begitu. Tadi sudah saya sampaikan yang gampang-gampang saja, gitu, yang umpamanya tanda-tanda bahaya. Apakah sudah terpasang? Itu ada tegangan tinggi. Apakah tanda tegangan tinggi sudah terpasang? Ya kalau belum, ya salah kita lagi. Loh Pak, saya sudah nyampaikan ke pimpinan tapi nggak direspon. Bukan salah kita lagi. Ya alurnya seperti itu, gampang saja. Apakah saudara telah menyampaikan ke pimpinan saudara bahwa tanda-tanda bahaya itu harus dipasang? Sudah selesai. Giliran kita sudah selesai. Kita nggak bisa dijadikan objek. Itu dia pentingnya. Jangan nanti kalau sudah dilaksanakan semua masih juga terjadi kecelakaan. Ada saja, bisa saja. Bisa. Tapi kesalahan itu bukan di kita, gitu. Bisa saja manusianya kan. Di ketinggian kok bisa orang jatuh, gitu kan. Padahal udah dilengkapin semua. Tapi masih jatuh. Ya kalau orangnya ngantuk sampai di atas, kita nggak tahu dia semalam begadang rupanya. Jam 3 pagi baru tidur. Atau dia naik ke atas pusing jatuh. Bisa kan? Tapi posisi di kita itu, tugas kita itu sudah dilaksanakan dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Kan begitu ya. Jadi kalau petugas K3, kalau di proyek itu di bawah apa ya? Kalau di industri, kalau di galangan itu dia ada bagian safety-nya lah. Berarti ya. Kalau di proyek secara khusus masih belum terlihat dia memisah gitu. Saya masih belum melihat memisah dia. Ya, ada unit-unit khusus gitu ya. Kalau di industri itu sudah terlihat ya. Ada ruangan tersendiri gitu ya. Jadi tugas-tugas Bapak Ibu yang sederhana saja, saya kira terkait dengan Undang-Undang 170 ini undang-undang sudah lama sekali ya.
ini undang-undang sudah lama sekali. Tapi apakah kesadaran kita sudah memuaskan? Nah, itu jawabannya ya tentu Bapak Ibu sekalian. Dan ke depan menjadi tugas kita gitu ya. Menjadi tugas kita dikonstruksi. Walaupun Bapak Ibu ya, mungkin di ofisnya macam ibu di ofisnya ya. Di office ya, atau di lapangan gitu ya. Hah? Di office ya. Ya, ya. Bukan berarti tidak bisa gitu ya. Ketika komitmen pimpinan ada, tentu kita berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal itu ke teman-teman kita pekerja. Itu. Risiko-risiko kalau di office itu kira apa ya risiko di office, risiko kecelakaan nyaris tidak ada ya, hampir jarang. Di office gitu. Paling jantungan kali ya. Tiba-tiba jatuh dia gitu kan. Jantungan gitu kan. Kalau itu ya penyakit bawaan lagi gitu ya. Tapi kalau karena kecelakaan yang jatuh ya, terpapar gitu ya, itu tidak. Kecelakaan kerja itu kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu ada namanya penyakit akibat kerja. Pernah dengar nggak? Ada namanya penyakit akibat kerja. Itu termasuk kecelakaan kerja. Gitu. Itu banyak yang tidak dipahami teman-teman HRD itu. Ada namanya penyakit akibat kerja. Loh, penyakit akibat kerja itu apa, Pak? Ketika dia masuk kerja, dia diperiksa kesehatannya. Matanya bagus, parunya bagus. Gitu ya. Ketika dia pertama masuk kerja. Nanti beberapa tahun kemudian ada keluhan di paru atau matanya sudah minus. Gitu ya. Baru dilihat pekerjaannya apa. Gitu. Pekerjaannya apa? Wah, rupanya pekerjaannya banyak debu. Setelah di ronsen dia kena paru-paru. Itu penyakit akibat kerja. Gitu. Terus matanya kok udah baru 2 tahun kok sudah minus ini, udah rusak. Melas, jarang pakai safety, kacamata hitam. Udah itu penyakit akibat kerja. Loh, kalau penyakit akibat kerja gimana? Sama dengan kecelakaan kerja. Artinya apa? Dia ada santunan. Jangan dibawa penyakit biasa. Loh, kamu berobat aja sana pakai BPJS Kesehatan. Paru saya Pak, ini banyak debu terus. Habis tempat kerjanya tanah semua. Musim kemarau banyak debu. Bisa bedakan Pak ya. Jangan disuruh berobat ke BPJS Kesehatan. Diperiksa dulu. Loh, ini penyakit akibat kerja. Berarti kalau dia kecelakaan kerja, masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini yang sering keliru. Itu posnya itu ada 2, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan. Kalau dia penyakit di luar hubungan kerja, penyakit di rumah, pilek, batuk, apalah di rumah. Entah dia batuk ular di rumah gitu kan. Itu di BPJS Kesehatan. Pakai kartu. Tapi kalau dia di tempat kerja, macam tadi di kantor jantungan gitu kan. Kecelakaan kerja. Itu paru, debu gitu kan. Dulu meriksanya di mana? Pemeriksaan awalnya. Itu lengkap.
Tahu ya, Medilab tahu nggak? Klinik Medilab. Periksa. Oh, barunya dulu bersih. Oh, sekarang udah. Ini. Nah, nanti ditentukan oleh dokter. Dokter yang merawat menyatakan ini penyakit akibat kerja. Itu. Penyakit akibat kerja. Jadi kalau penyakit akibat kerja, dia ada santunan. Jangan nanti teman-teman pekerja kita dirugikan tentang itu. Ini petugas ketiga, ya itu nggak boleh nggak tahu tuh. Dulu terus dengarnya bagus gitu. Wah, sekarang kok udah budak pula ini. Mau kita teriak-teriak pun tak dengar nih kawan nih. Loh, kerjaan dia di proyek apa sih? Wah, rupanya jaga genset. Jadi genset bising terus gitu kan. Kebisingannya nggak pernah diukur. Nilai ambang batasnya terpenuhi atau tidak. Gitu kan? Oh, budak. Ya udah, mampus lah kau budak pula. Bukan begitu, diperiksa dulu. Diperiksa dulu ke dokter yang pertama. Loh, ini kenapa jadi budak? Dicek sama dokter, dia kerjanya sehari-hari apa? Jaga genset, Pak. Oh iya. Dia terlalu bising. Tak terpenuhi nilai ambang batasnya. Ini penyakit akibat kerja. Paham ya? Penyakit akibat kerja. Loh, kalau udah budak ini gimana, Pak? Macam mana kembalikan lagi? Ada santunannya. Gitu. Ada santunannya. Dokter akan menyatakan ini kehilangan fungsi berapa persen? 50%. Ada hitungannya sekian juta. Itulah kompensasi untuk dia. Gitu. Jangan yang budak lah kau, bukan telingamu tak beres juga kan? Gak bisa begitu. Itu tugas kita. Oh, kau ini budak kasihan juga. Sering jaga genset. Gitu dia. Perlu dipahami Bapak Ibu. Persoalannya apa? Ketika rekrutmen pertama tidak dilakukan pemeriksaan lama, itu jadi persoalan. Bagaimana kita menyatakan itu penyakit akibat kerja? Jangan-jangan sudah awal-awal dia udah tuli nih, Pak. Udah ada bibit-bibit gitu kan, udah tuli dia. Sulit membuktikan. Di Undang-Undang Nomor 70 wajib diperiksakan. Pertama dia kerja, periksa dulu. Kalau di Medilab lengkap ini. Karena dia khusus pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Ya. Dokternya itu dokter khusus untuk memeriksa kesehatan tenaga kerja. Itu dia. Jadi itu sebagai bukti bahwa dulunya ini rekam medisnya ini. Setelah dia 2 tahun rekam medisnya ini. Gampang membuktikan bahwa ini adalah penyakit akibat kerja. Tapi kalau tidak dilakukan bagaimana? Nah, itu persoalannya. Itu kan pemeriksaan pertama itu juga itu 300 ya, atau berapa tarifnya itu? Dan diperiksa semua, kesehatannya. Nanti ada catatan medisnya, gitu kan? Itu bukan catatan seperti catatan nggak perlu berapa tahun ke depan itu bisa dibuka lagi gitu loh. Jadi gimana nih Pak? Kembali lagi komitmen pimpinan ya balik ke situ dulu ya. Sudah 30-an tahun itu komitmen pimpinan semuanya komitmen pimpinan. Selagi komitmen pimpinan tidak ada tentang K3 itu, ya, memang sulit kita mau bicara. Kecuali yang punya proyek mempersyaratkan dan mengawasi tentang itu
dan meminta laporan tentang itu. Nah, itu enak. Yang tadi Adidas, nah, itu enak. Tapi nggak perlu awasin itu. Udah ada yang ngawasin, udah ketat gitu. Udah ketat. Sama dengan di Medarmod itu punya proyek, itu mempersyaratkan sekali, detail sekali mempersyaratkan itu. Kalau ada kecelakaan langsung laporannya sampai poinnya langsung berkurang. Tidak ada kecelakaan, ada meninggal lagi, ya itu langsung sampai ke Amerika itu laporannya itu. Ya. Itu. Jadi sahamnya itu terpengaruh juga. Dan punya proyek. Kalau kecelakaannya sudah tidak tertoleransi, ya tidak mau lagi memberikan proyek. Gitu. Tapi apakah dikonstruksi seperti itu? Itu persoalan. Itu menjadi persoalan kita. Ya, tapi kita nggak boleh pesimis lah. Apa yang bisa kita lakukan lah. Jadi saya cerita ya pengalaman dan apa adanya. Saya tidak mau teorinya begini, teorinya begitu. Itu bisa dibaca. Salah. Tapi pengalaman di lapangan kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu menjadi pioner lah di tempat kerja, bagaimana tempat kerja itu aman, nyaman, gitu ya, produktif. Kan itu yang kita harapkan. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau pimpinannya yang sadar, menguntungkan apa tidak sih sebenarnya? Kalau dihitung-hitung, gitu kan? Kalau dihitung-hitung sebenarnya menguntungkan. Sebenarnya menguntungkan. Ketika itu tidak ada kecelakaan, gitu kan? Kalau kecelakaan kerugian berapa? Dari waktu, biaya, kerugian, ya kan? Gitu. Waktu, biaya, ya kepercayaan dari perusahaan lain yang memberi proyek, tentu itu menjadi tantangan lah pada Bapak Ibu. Saya kira sederhana saja tugas Bapak Ibu yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau mau dipenuhin peralatan itu juga, ya lebih bagus. Tapi secara sederhana Bapak Ibu ya bisa mengerti lah. Ini cukup nggak? Oh, nggak cukup ini, nggak bisa baca. Bapak tinggal mengajukan saja. Yang kerja bukan Bapak Ibu, ya orang lain, engineer itu. Oh, nggak dipenuhi juga Pak. Ya udah, bukan salah kita. Saya tapi laporan kita sudah masuk, gitu ya. Kebisingan pun secara ini bisa mas. Oh, nggak bisa nih. Terus pakai diukur-ukur pakai alat itu, ya saya kira secara kebiasaan saja Bapak Ibu bisa paham lah. Tapi ketika itu tahu itu melebihi nilai yang pembatas, itu disuarakan, dilaporkan gitu. Ya. Ketika itu tidak dilaporkan, ketika ada sesuatu itu tanggung jawab kita, tanggung jawab petugas ketiganya. Itu loh Pak, apakah ini pernah terjadi? Bukan pernah lagi, beberapa kali jadi saksi di kantor polisi sana. Itu polisi itu mengurut, ini tanggung jawabnya siapa, setelah ini siapa, setelah ini siapa. Dipanggil satu-satu. Bapak tahu Bapak jabatannya apa, tugasnya apa. Terus apakah Bapak sudah lakukan apa belum? Itu setiap kecelakaan kalau nyampe ke polisi kita jadi saksi jadinya kan. Jadi ini seperti itu. Jadi teman-teman di K3, wah ngeri juga kalau gitu, nanti tanggung jawab lah kita. Tidak.
Sepanjang Bapak Ibu telah melaksanakan tugas itu bukan jadi tanggung jawab kita. Itu saja. Saya sudah sampaikan, Pak. Bila perlu terfile dengan baik, gitu kan? Ini dia sudah sampaikan, tapi tidak dilaksanakan. Itu. Tugas Bapak Ibu hanya sebatas itu, karena petugas ketiga. Kalau ahli ketiga, wah dia lebih besar lagi tanggung jawabnya. Gitu. Dia lebih besar lagi. Nah, kalau petugas ketiga saya kira cukup memahami hal-hal sepele-sepele begitulah, tanda-tanda bahaya. Ya, ini ada tegangan tinggi nih. Pasang tanda bahaya. Siapa yang memasang? Bukan kita. Ini yang tugas lain. Buat laporannya bahwa di tempat ini perlu dipasang tanda bahaya, tegangan tinggi. Gitu. Ketika nanti itu terjadi, belum dipasang, orangnya meninggal, sampai lagi kantor polisi sana, jadi saksi. Kami jadi saksi lagi. Ya. Yang kasihan, ternyata di teman-teman kelalaiannya kan. Oh, kelalaiannya itu di teman-teman, di petugas ketiganya gitu kan. Itu yang jadi persoalan. Oh, itu kan tugasnya mekanik itu, Pak. Mekanikal itu tugasnya elektrik. Dan kita gitu kan. Kalau polisi dia akan mengurut persoalan itu gitu. Dia akan mengurai gitu. Tidak menakut-nakuti lah, tapi tidak menakut-nakuti, cuman mengingatkan Bapak Ibu agar hal-hal sederhana itu dilaksanakan, ya. Hal-hal sederhana itu dilaksanakan. Ya, kenapa demikian? Karena memang ya kembali lagi ke budaya gitu kan, ya sama-sama kita merubahlah bagaimana budaya itu ya lebih bagus ke depan gitu. Nggak boleh kita pesimis. Kembali lagi budaya, memang budaya nggak bisa dirubah kan, budaya. Ketika kesadaran tidak ada, apa yang diperlukan? Pak, berkali-kali itu Pak, dari saya tahu memang bebok juga ini orang, berkali-kali tak mau dipakai. Sebenarnya apa yang harus dilakukan kalau udah berkali-kali? Sering itu Pak, mampus dari itu. Berkali-kali pakai helm. Oh, sekarang jatuh batu dari atas, pecah kepalanya. Kalau dia berkali-kali tidak dikasih tahu, apa yang harus dilakukan? Penegakan hukum. Loh, penegakan hukumnya seperti apa, Pak? Ya, HRD suruh kasih peringatan. Peringatan 1. Loh, tak kasih lagi tuh, seminggu tak kasih lagi. Peringatan 2. Peringatan 3. Tidak juga, ya berhenti lah. Itu. Ketika kesadaran itu tidak ada, maka yang diperlakukan adalah tindakan hukum. Sama dengan pakai helm ini gitu, helm tak pakai, polisi sudah peringatkan, Pak pakai helmnya Pak, jadi kalau jatuh gimana gitu kan. Tidak juga, ya tilang. Gitu. Oh, tilangnya dulu terlalu rendah, motor 1000 tilang lah. Sekarang tilang berapa? Berapa sekarang tilang? 500 apa berapa ya? Salah 500. Karena banyak masyarakat yang masih bandel, nggak mau pakai helm, gitu kan? Sampai polisinya berbuih-buih itu masih tahu itu. Pakai helm, memang kepalamu itu lebih keras dari kepala Pak, gitu kan? Enggak juga gitu. Kalau bisa nggak pakai juga. Jadi apa yang dilakukan? Penegakan hukum. Hanya jangan menyerah tentang itu. Dia ada kelanjutannya. Siapa yang melakukan penegakan hukum? Bukan kita, tapi di
HRD-nya, personalianya. Ada HRD nggak ini? Ada Pak? HRD personalia? Ada? Enggak ya? Tinggal laporan saja. Oh, HRD tidak ada tindakan. Ya udah. Yang penting kita sudah melaporkan. Bila perlu biar aman, file kita tersendiri. Bikin kopinya, filekan. Waktu ada apa-apa, ya saya sudah peringatkan. Saya sudah minta ini, sudah minta itu. Itu aja. Susah. Kalau di polisi itu kalau berapa kali itu kalau kami nggak kuat argumentasi menyelamatkan, ya kena juga teman-teman itu. Kena juga gitu. Karena tugasnya itu memang begitu gitu. Kalau nggak diselamatkan ya juga. Sama dengan yang meninggal di pelabuhan Batu Ampar dulu ya, bawa keren gitu kan. Itu surat izin operatornya itu dari Kementerian Tenaga Kerja, izin-nya lah gitu ya, keren gitu ya. Angkat beban gitu, putus tadi selingnya itu putus, aku kena kawan di bawah, kenanya mental ke laut sana sampai Tepurai khususnya itu. Yang memandu di bawah Tepurai gitu. Batu Ampar berapa bulan yang lalu ya? 6 bulan yang lalu lah. Desember kalau salah itu. Akhirnya kami berkali-kali kantor polisi gitu. Kali-kali untung saja beban yang diangkat kawan ini berlebih. Jadi operatornya yang salah. Overload ya. Beban itu ya lebih. Ya, dia kan salah gitu kan. Gitu. Ya namanya di pelabuhan itu ya tahu sendiri lah. Bagaimana biar cepat gitu kan. Karena ngejar trip. Rupanya mobil ngampas itu pakai trek gitu. Trip sekian gitu kan. Makanya klaksonnya itu pun besar-besar tuh. Kalau ada yang ngalangin gitu dia. Ya, jadi saya kira itu udah 1 jaman. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kira-kira? Waktu yang diberikan sudah habis. Kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan, silakan. Gimana? Cukup? Saya kira cukup lah ya. Sederhana saja. Karena Bapak masih petugas K3. Petugas K3 pun diberikan pembinaan 1 hari saja. 1 hari saja. Jadi saya kira nggak apa-apa. Semangat saja. Belajar kan nggak mesti di kelas ini. Apalagi sekarang. Buka di HP aja, udah ada semua itu di situ. Rajin buka aja gitu. Tapi kami berbagi pengalaman, apa yang pengalaman yang sering kami jumpai. Itu saja sih sebenarnya. Ya saya kira demikian Bapak Ibu ya. Tercover dia. Jadi misalnya dia bekerja, awal bekerja dia harus menyertakan kayak medical check up ya. Nah, jadi gimana kalau di dunia kontraktor Pak? Kan itu terpisah antara kontraktor sama mandor. Pekerja yang untuk ngerjain fisik bangunan itu kan biasanya pekerja dari mandor. Nah, jadi nanti selesai proyek ternyata nggak ada rekam medisnya. Nah, itu berarti kan kontraktor kan nggak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja. Itu bagaimana? Ya, benar sekali. Kelupaan. Rupanya di kontraktor itu, di proyek itu berapa kali sabkon gitu ya. Sabkon lagi. Sampai ke mandor. Benar ya? Yang punya tenaga kerja rupanya si mandor. Benar nggak? Bukan PT. Benar nggak Bapak Ibu? Kayaknya benar ini. Gitu. Yang punya karyawan rupanya si mandor.
Oh, jadi itu gimana Pak? Tanggung jawab adalah yang punya badan hukum terakhir. Siapa yang punya tanggung jawab tenaga kerja itu? Yang punya badan hukum terakhir. Bisa memahami nggak? Umpamanya PTA, Sapon kan ke PTB, PTC, PTC ke mandor. Mandor tidak ada PT, yang tanggung jawab PTC. Nah, gitu dia kan. Mandor itu nggak ada PT-nya. Yang tanggung jawab adalah yang punya PT terakhir. Siapa yang terakhir punya PT? Kalau PTA langsung ke mandor, ya PTA. Itu tanggung jawab semua itu. Terhadap perselisihan, terhadap kecelakaan kerja, itu semua PTA. Itu. Tidak hanya berbicara tentang kecelakaan kerja, tentang bicara tentang PHK-nya, bicara tentang THR-nya, bicara tentang lemburnya. Semua PT, badan hukum yang tanggung jawab. Ya, ini penting sekali. Jangan nanti, oh itu kan mandor itu nama si Wasito itu yang mandor itu, tarik dia lah, tak bisa, harus PT-nya. Kalau nanti berurusan ke pemerintah, Disnaker atau polisi, itu dipanggil PT-nya. Nah, bukan mandor. Ya, bisa maunya, dan itu harus disosialisasikan lah. Pos-pos kita itu bisa memahami ini juga. Jangan pula itu kan anak buah siapa tuh? Anak buah si Tono Pak. Wah, ya udah Tono itu lah. Apain pula kita yang ini? Gak bisa. Itu harus perusahaan. Perusahaan terakhir yang memberikan ke mandor itu, gitu. Itu yang tanggung jawab, bukan si mandornya, itu Mas. Ya. Nah, tapi kalau kayak gitu PT-nya itu, timbul pesangon ya PT-nya. Itu, apalagi sekarang ada undang-undang cipta kerja. Nah, ini tambahan di luar ini, tapi saya tidak mengompor-ngomporin. Bapak itu ngomporin pula. Ada kompensasi. Tahu ya? PP 35 2021 dulu orang kontrak itu, ya kontrak ya habis. Kontrak tahun habis ya habis. Sekarang ada kompensasi. Habis kontrak diberikan kompensasi. Besarnya masa kerja bagi 12 kali upah sebulan. Sama dengan THR lah, mirip-mirip THR. Paham ya? Masa kerja per 12. Nah, kalau masa kerjanya setahun ya setahun. 12 per 12 kali upah sebulan, ya 1 bulan. Itu ada kompensasinya. Pak, ini kan proyek mana ada? Sama saja. Loh, bagaimana bikin kontraknya Pak? Sampai selesainya proyek. Berapa lama selesai? 6 bulan ya? 6 per 12 kali upah sebulan. Itu makanya kontraknya itu berdasarkan proyek itu. Pembuatan hotel Golden View, siapnya 8 bulan. 8 bulan. Ya nanti setelah 8 bulan, itulah kontraknya. Itulah kontraknya, gitu. Kontrak project namanya. Itu berdasarkan selesainya pekerjaan. Ada yang berdasarkan waktu. Macam di muka kuning itu berdasarkan waktu dia. Tahun, ada 6 bulan, ada 2 tahun. Ada yang berdasarkan selesainya proyek, selesainya pekerjaan. Tuh, PP 35 ini tambahan saja agar Bapak Ibu juga bisa memahami ketentuan itu lebih jauh, agar tidak ada yang dirugikan. Tidak dirugikan. Loh, itu proyek itu Pak murah itu, udah banting harga itu. Berarti salahnya bukan salah kita, salah yang nawar. Kenapa nggak dihitung sekali hak-hak orang setelah berhenti? Gitu. Salahnya yang nawar, kenapa rendah sekali? BPJS-nya nggak dihitung.
kompensasinya setelah berhenti nggak dihitung, itu ini salahnya dia lah. Gitu. Kalau di industri ini dah disosialisasikan dengan baik. Kalau di industri, nah, kalau di proyek, nah itu dia. Ketentuan itu ada. Ya, itu yang tanggung jawab adalah punya PT yang terakhir. Ya, paham ya? Ada lagi? Pak, kalau terlalu banyak nanti nuntut proyek selanjutnya nggak dikasih Pak. Bapak enak betul ngomong, susah juga ya. Enggak kan? Iya. Kalau ngomong gampang Pak, tapi nanti kalau proyek lain, saya tak dipanggil lagi. Persoalan. Tapi saya hanya menyampaikan ketentuan yang ada. Tentunya mau seperti itu. Bagaimana di lapangan? Ya kita sama-sama cari solusi lah. Ya? Ya cukup. Ada lagi? Silakan. Ya, sekitar sih Pak. Saya Chandra dari PT Mitra Setia. Kita bidang konstruksi Pak. Jadi saya cuma mau tanya secara struktural aja. Kalau tugas K3 secara struktural perusahaan, apakah itu di bawah, maksudnya di bawah mana Pak HRD? Kita punya atasan itu lebih kemana? Karena banyak kebijakan K3 di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Nah, maksud saya, kadang kita mengambil suatu kebijakan mengenai prosedur K3, itu banyak dilempar dari A ke B, C, dan D, sehingga kita nggak bisa bergerak. Logikanya seperti itu. Kadang juga ada lagi admin K3. Ada lagi langsung punya PIC K3-nya itu yang udah punya pengalaman di ahli K3. Sedangkan ahli K3 pun sendiri tidak berdiri sendiri. Maka saya terkadang masih bingung secara di Snaker, kita di posisi apa gitu, di sisi apakah ada kebijakan gitu Pak dari dinas Snaker sendiri gitu loh, membawahi apa K3 ini pada umumnya sih Pak. Saya cuma mau tanya itu aja sih. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas. Secara khusus tidak ada diatur. Tiap perusahaan tentu beda-beda. Nah, itu jadi persoalan gitu ya. Tiap perusahaan beda-beda. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan. Ya. Ada yang di bawah administrasi, gitu ya. Ada yang di bawah HRD, ada yang khusus di HSC, gitu ya. Beda-beda sekali semua. Terus kita serahkan ke perusahaan masing-masing sih. Ya kan? Kembali lagi dia komitmen pimpinan lagi kan. Kalau pimpinannya komitmen kan itu kan nggak terlalu sulit sebenarnya kan. Nggak terlalu sulit. Berunit tersendiri gitu kan kita. Itu sendiri kerjanya memang khusus itu gitu kan. Gitu. Ada teman saya dulu di Mediarmart itu badannya besar dia. Jadi disuruh sama bule itu ngawasin orang pakai helm, orang ngantuk. Dia ngawasin gitu kan. Rupanya karena dia udah umur, rupanya dia pula yang sering tidur. Jadi bahan ketawaan aja, hanya diberhentikan pula. Dia disuruh ngawasin itu badannya besar, malah dia pula yang sering tidur. Rupanya ada tuh, karena kerjanya shift sampai pagi, ada yang khusus jaga yang tidur gitu kan. Ada boleh tidur. Kawan ini dia pula yang tidur. Kena juga dia, nyampe kasusnya juga ke kita itu ya. Ada lagi? Saya kira cukup lah ya. Ya, jadi sekali lagi kami mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.
Baik, untuk materi yang berikutnya adalah tugas dan fungsi petugas K3 yang akan disampaikan oleh Bapak Tahat Manik. Kepada Bapak kami persilakan.